Selamat siang. Kita ketemu lagi dengan program pembelajaran kita kali ini. Yang kita akan bicarakan adalah soal kepemimpinan dalam perubahan. Topik kali ini adalah berjudul Seven Spells of Transformation Leaderships yang pernah dituliskan oleh Profesor Dr. Roosevelt Moscantor. Dia pernah memimpin Harvard Business School selaku Dean. Sekarang beliau telah menjadi Profesor Emeritus. Apa kata beliau tentang perubahan? Dia mengatakan yang sangat mendasar untuk kita semua ialah soal bagaimana memimpin perubahan dengan keteguhan. Jadi kata-katanya adalah sebagai berikut. Pimpinlah dan jalanilah perubahan. Ketakutan berbuat salah dapat membuat Anda meninggalkan arena. Ini kata-kata dia yang cukup membuat setiap orang yang ingin melakukan perubahan harus teguh melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau dia memiliki sifat peragu atau sifat yang sifatnya selalu mempertimbangkan hal-hal yang akan menghambat perjalanan dia melakukan perubahan, orang ini tidak akan menjadi teguh. Itulah kira-kira nasihat daripada Profesor Dr. Roosevelt yang sangat paham bagaimana melakukan perubahan. Oke, sekarang kita masuk kepada topik ataupun judul daripada program pembelajaran kita kali ini adalah 7 mantra pemimpin perubahan. Kalau saya sebut di sini mantra atau spells, itu tidak identik dengan magic ya, atau black magic, atau dengan hal-hal yang lain yang tidak rasional. Saya harus menerjemahkan 7 spells ini adalah dengan 7 mantra pemimpin perubahan. Oke. Yang pertama adalah perubahan kan menjadi ancaman bila diterapkan kepada saya. Itu adalah kira-kira orang yang penuh dengan ketakutan selalu berpikir demikian. Tetapi akan menjadi harapan dan kesempatan bila saya jalani. Nah, ini adalah kepahaman atau pengertian yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sifat pemberani, bukan peragu. Jadi saya ulang, perubahan akan menjadi ancaman bila diterapkan kepada saya, tetapi akan menjadi harapan dan kesempatan bila saya jalani. Itu adalah yang pertama dari 7 mantra yang dikatakan oleh Profesor Roosevelt. Yang kedua, perubahan itu perjalanannya adalah ribuan kilometer, bro. Nggak ada yang pendek. Oleh karenanya, mulailah dengan langkah pertama menuju kepada perubahan. Tanpa stepping stone, tanpa tahapan awal, tanpa kita mau memulai, perubahan itu hanya akan bersifat angan-angan. Oleh karenanya, mereka selalu mengatakan, jalanilah, lakukanlah langkah pertama. Mantra yang ketiga, dia mengatakan, jika Anda tidak tahu di mana keberadaan Anda pada saat ini dan kemana tujuan akhir Anda, maka setiap jalan yang Anda jalani akan Anda anggap benar. Itulah sering dikatakan kita harus memiliki roadmap yang sangat populer di kalangan para pembelajar dalam bidang manajemen. Jadi kita harus tahu dulu posisi kita ada di mana pada saat itu. Di mana keberadaan kita. Dan kemana tujuan akhir kita. Itu yang dipersyaratkan oleh Profesor Dr. Roosevelt dalam memimpin perubahan. Mantra yang keempat, perubahan adalah sebuah gerakan dan kampanye yang terencana dan terarah. Bukan hanya sebuah keputusan yang bersifat retorika, tapi juga perubahan bukan sebuah karnaval yang hanya bersifat hura-hura. Tetapi perubahan itu merupakan sebuah movement. Begitu kita bicara movement, itu bicara kita memang menggerakkan semua orang dan biasanya bersifat maraton atau long journey. Dan itu harus terus-menerus diingatkan kepada semua pihak.
Makanya saya mengatakan di dalam pembelajaran atau di dalam perencanaan melaksanakan transformasi, saya mengatakan pembelajaran itu penting supaya semua orang itu tergerak untuk berubah. Nah, dan penggerakan itu tidak boleh berhenti. Dan kampanye itu atau yang namanya campaign itu harus terus-menerus digelorakan kepada setiap orang. Sehingga orang akan selalu sadar dia adalah dalam proses menuju kepada perbaikan berbasiskan kepada perencanaan transformasi yang telah ditetapkan. Sekali lagi saya katakan, perubahan adalah sebuah gerakan dan kampanye. Dan bukan karnaval, tetapi juga bukan hanya sebuah keputusan yang bersifat retorika, akhirnya menjadi ini yang sering diungkapkan oleh para pemimpin bisnis atau pemimpin politik. Mereka selalu sering sekali menyebutkan kita perlu transformasi, tapi hanya bersifat retorika. Lalu kemudian mereka doing nothing, atau yang suka kita sebut secara populer adalah NATO. No action, talking only. Mantra yang kelima, jika Anda sampai kepada inti persoalan atau core problem, laksanakan perubahan tanpa keraguan. Jadi selalu diingatkan oleh Profesor Dr. Roosevelt, pokoknya orang tidak boleh ragu-ragu dalam melakukan transformasi. Karena kalau ragu-ragu, itu akan membuat kita maju mundur. Dan itu adalah tidak baik dalam kita melaksanakan proses atau program transformasi perubahan. Itulah kira-kira yang menjadi pesan kelima daripada Profesor Dr. Roosevelt di dalam konteks bagaimana kita menjalankan 7 mantra dalam memimpin perubahan. Yang keenam, dikatakan oleh beliau, pada perubahan segala sesuatunya akan kelihatan tanpa akhir atau gagal bila Anda mengukur dan mengevaluasinya hanya di tengah-tengah. Sering banget orang menjadi frustrated atau menjadi seperti pesimis pada waktu dia melakukan pengukuran evaluasi di tengah-tengah. Oleh karenanya disarankan laksanakan saja terus perubahan itu secara terus-menerus dengan percaya diri. Buang itu keraguan, hadapi semua rintangan, pecahkan semua persoalan, ajak bicara orang yang sering merintangi, dan itu yang dipersyaratkan di dalam kita melakukan perubahan. Prinsipnya adalah kita tidak boleh menjadi peragu. Mantra yang ketujuh, ini adalah yang terakhir, setelah melaksanakan perubahan secara bertahap, dan kemudian mulai merasakan manfaatnya pada titik tertentu secara perlahan, artinya Anda sudah mulai melihat dunia. Nah, itulah teman-teman, biasanya selama dalam perjalanan untuk melakukan transformasi, banyak pihak secara di internal yang selalu bersikap mengeluh. Tetapi kalau sudah pada menjelang titik-titik akhir, sudah mulai kelihatan ujung-ujungnya, lalu mereka sudah mulai merasakan manfaatnya, baru mereka memuji bahwa memang kita pada era proses perubahan, sehingga rintangan, tekanan, atau pressure, atau kadang-kadang menjadi frustasi di perjalanan itu merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Nah, inilah yang disebut dengan 7 Spirals Transformation Leadership oleh Profesor Dr. Roosevelt. Saya hanya pesan kepada kawan-kawan, ingat, tidak ada perubahan tanpa pengorbanan, tidak ada transformasi tanpa penderitaan. Itu yang saya ingin sampaikan di dalam perjalanan kita melakukan transformasi. Baiklah teman-teman, saya anggap cukup modul pembelajaran kita atau sesi pembelajaran kita pada yang terakhir ini. Semoga teman-teman mengambil manfaat dan mendapat manfaat daripada pembelajaran kita di dalam Transformation Strategic Plan atau Corporation Transformation Strategic Plan secara keseluruhan.
dengan harapan kita akan menjadi lebih unggul di kemudian hari. Terima kasih.